Rindu sekali. Ray, tolong ambilin HP saya. Mau hubungi Larissa. Titahku pada Raihan, yang sejak pindah hotel menemaniku di dalam kamar. Aku merasa tak enak badan. Bahkan aku terus muntah di sini sejak datang. Bayangan mayat itu membuatku sulit melupakannya. Raihan mengambilkan ponselku dan memberikannya padaku. Aku menghubungi Larissa via telepon. Halo sayang. Assalamualaikum. Sapa Larissa dari telepon. Waalaikumsalam. Jawabku dengan suara pelan. Kamu kenapa? Kok suara kamu kayak gak semangat gitu? Tanyanya, menyadari bahwa suaraku terdengar berbeda dari biasa. Iya, aku kurang enak badan. Jawabku, tanpa menceritakan apa yang terjadi dan apa yang aku lihat. Kamu sakit? Tanyanya lagi. Ya, agak kurang sehat. Jawabku. Padahal tadi pagi kamu gak kenapa-kenapa. Kok tiba-tiba sakit sih? Aku jadi cemas. Larissa terdengar mencemaskan aku. Aku gak apa-apa kok. Cuma kayaknya masuk angin aja. Aku tak mau dia cemas berlebihan. Beneran cuma masuk angin. Dia tak percaya. Iya beneran. Cuma masuk angin biasa. Nanti juga sembuh lagi. Aku meyakinkan. Oke deh, aku percaya. Ucapnya. Aku tersenyum. Sayang, kamu tahu gak? Mas Adnan punya fans loh di kampus. Ucap Larissa dengan sangat bersemangat. Siapa? Tanyaku. Ada Jessie, Rahma, Dila, dan Rosa. Mereka ngefans banget sama Mas Adnan. Sampai-sampai mereka gak berhenti natap Mas Adnan ketika dia mengawasiku. Jelasnya. Wah, bagus dong. Itu artinya Adnan memang sangat menarik perhatian para cewek. Timpaku bersemangat lagi. Entah mengapa, setelah mendengar suara Larissa, aku melupakan sedikit traumaku dan mulai bersemangat lagi. Iya, Mas Adnan kan ganteng. Wajarlah kalau dia banyak yang suka. Puji Larissa pada Adnan. Lagi-lagi dipuji oleh istriku. Membuatku cemburu saja. Adnannya gimana? Apa dia menanggapi salah satu dari cewek itu? Aku jadi kepo sekali. Aku ingin tahu. Apakah Adnan menyukai salah satu dari mereka? Karena dengan Adnan menyukai salah satu dari mereka, aku tak perlu cemburu lagi akan kedekatannya dengan Larissa. Gak tahu, tapi Mas Adnan cuek banget. Gak ada satupun dari mereka yang dapat balasan lirik dari Mas Adnan. Jawabnya. Hish, kok bisa? Jangan-jangan dia gak suka cewek. Aku spontan mengira dia kaum pelangi. Bukan gitu. Tapi kan memang Mas Adnan orangnya cuek. Kalau isi hatinya kita nggak tahu. Siapa tahu dia memang suka salah satunya. Tapi malu menunjukkan. Timpa Larissa. Iya juga sih. Gak apa-apa dia suka satu atau semuanya cewek-cewek itu. Asal jangan suka kamu aja. Aku beneran gak rela. Ujarku tegas. Tak rela sungguh tak rela. Jika Adnan menyukai istriku. Ya enggak lah. Mas Adnan itu gak seburuk yang kamu pikir. Dia bahkan selalu jaga jarak dari aku. Dia gak modus dekati aku. Lagian mana mau dia sama aku. Kan aku lagi hamil anak orang. Tuturnya seolah rasa cemburuku ini berlebihan. Aku cemburu, Sa. Kamu ngerti gak sih? Mau cewek hamil atau enggak, kalau memang cantik, ya tetap menarik perhatian laki-laki. Dasar Larissa, selalu menganggap hal apapun enteng. Terserah kamu aja deh. Balasku malas. Aku enggan berdebat. Apalagi hanya memperdebatkan masalah sepele. Sayang, ucap Larissa. Jawabku. Kangen. Ucapnya lagi. Kali ini suaranya terdengar manja. Kamu pikir cuma kamu yang kangen? Aku juga kangen banget, sayang. Kalau bisa, aku pengen pulang sekarang juga, dan makan kamu sepuas aku. Sahutku greget sekali padanya. Enggak mau dimakan. Maunya dikelonin dedinya baby boy, sampai aku tidur nyenyak. Sejak kamu pergi aku gak bisa tidur nyenyak. Kebangun terus tiap malam. Ungkapnya. Sama, aku juga. Sering kebangun pas malam gara-gara kangen istriku yang manja ini. Balasku. Masih lama pulangnya? Tanya dia. Ya, lumayan. Paling sekitar 3-4 hari lagi. Soalnya pekerjaanku belum selesai. Sayang. Aku harus survei lapangan juga buat pembangunan cabang baru. Jelasku.
Aku pengen kamu cepat pulang dan antar aku USG. Kamu bilang kan pengen lihat perkembangan anak kita. Sekarang udah saatnya aku USG. Tapi aku gak mau sendirian. Aku mau kamu temani aku. Larissa mengungkapkan keinginannya diantar USG olehku. Iya, nanti kita pergi bareng kalau aku pulang ya. Kita lihat gimana perkembangan baby boy di dalam sana. Aku berjanji padanya. Aku tunggu. Ucapnya senang. Iya sayang, doakan pekerjaanku cepat selesai ya. Biar aku cepat pulangnya. Pintaku. Amiin. Larissa mengaminkan. Aku dan Larissa mengobrol sangat lama. Raihan sejak tadi hanya duduk di sofa sambil bertukar pesan chat dengan Amira. Aku tahu, dia juga sama rindunya pada Amira. Seperti aku merindukan Larissa. Raihan dan Amira masih termasuk pengantin baru, sedang lengket-lengketnya dan sedang mesra-mesranya. Tapi harus berpisah karena tugas Raihan. Ini juga untuk pertama kalinya Raihan keluar kota setelah menikah. Tentu saja berat juga untuknya meninggalkan Amira. Usai berbicara dengan Larissa, aku mematikan telepon dan turun dari ranjang. Ray, kamu gak usah jagain saya terus. Saya udah gak apa-apa kok. Kamu juga capek butuh istirahat. Lebih baik kamu kembali ke kamar kamu dan istirahat yang cukup. Ujarku pada Raihan. Aku kasihan, karena dia begitu mengkhawatirkan aku, hingga memilih untuk menemaniku. Gak apa-apa, Kak. Lagian saya gak ada kegiatan lain. Jawabnya. Memangnya, Kakak sudah baik kan? Tanyanya. Alhamdulillah sudah lumayan. Gak terlalu mual dan pusing lagi. Jawabku. Syukurlah. Ucapnya lega. Makasih kamu udah rawat saya. Saya terlalu payah. Melihat yang seperti itu aja langsung muntah dan pusing. Hehehe. Aku malu akan diriku yang terasa sangat payah ini. Enggak payah. Memang sebagian orang seperti itu, Kak. Timpanya. Ya, mungkin. Aku mengangkat kedua bahuku. Karena aku sudah merasa lebih baik. Aku tak mau membuat Raihan lebih repot lagi. Jadi aku sedikit memaksanya untuk keluar dari kamarku. Karena aku tahu dia juga ingin istirahat. Raihan lalu keluar dari kamarku. Dia kembali ke kamarnya. Aku keluar kamar dan berdiri di balkon kamar hotel. Menghirup udara segar sepuasnya. Agar aku bisa benar-benar melupakan kejadian tadi. Malamnya. Usai makan malam dengan yang lain, kami masuk ke kamar kami untuk istirahat. Aku tadi makan tak begitu banyak. Nafsu makanku berkurang. Sehingga aku merasa tak bersemangat lagi sekarang. Aku membanting tubuhku di kasur. Bayangan korban bunuh diri tadi kembali aku ingat. Bayangan kondisinya yang memprihatinkan. Dan juga bayangan saat dia jatuh tepat di depanku. Belum pernah aku mengalami hal semacam ini sebelumnya. Biasanya aku hanya melihat setelah jeda waktu. Tapi ini sangat pas di depan mataku. Membuatku sangat trauma. Aku bangkit dari ranjangku dan masuk kamar mandi. Membuka seluruh pakaian dan berendam di dalam bathtub. Mungkin bisa sedikit memberikan rasa rileks padaku dengan berendam. Aku menyandarkan kepalaku di ujung bathtub, memejamkan mata dengan posisi senyaman mungkin. Dertit. 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 Ponsel yang aku letakkan di dekat bathtub berdering. Aku mengambilnya. Larissa yang meminta sambungan video call. Aku menerima panggilan darinya. Hai sayang. Sapanya dengan sangat ceria. Aku melongo. Larissa menghubungiku bukan di tempat biasa, tapi dia sedang berada di bathtub. Berendam dengan busa sabun memenuhi tubuhnya. Loh, kamu juga lagi berendam? Tanyanya, saat melihatku sama sepertinya saat ini. Iya, aku pengen berendam. Jadi aku masuk sini. Jawabku. Sama dong. Ucapnya. Aku tersenyum. Larissa terlihat sangat nyaman di dalam bathtub. Rambutnya disanggul ke atas, menampakkan lehernya yang jenjang itu. Kamu ngapain? Sengaja yang ngajak aku video call saat lagi berendam. Supaya aku tergoda dan pengen cepat pulang. Tudingku curiga. Idih, pede banget. Siapa juga yang punya niatan kayak gitu? Aku hubungi kamu seperti ini karena memang akunya lagi pengen ngobrol sama kamu pas berendam kayak gini. Biar kayak di drakor-drakor gitu. Dia mengelak. Alah, modus. Bilang aja kamu pengennya berendam bareng sama aku. Iya kan? Tudingku lagi. Enggak kok, elaknya lagi. Kelihatan sekali dia berbohong. Aku yakin dia memang ingin berendam bersamaku seperti biasa.
Tapi karena terpisah jarak, dia akhirnya ingin video call denganku. Kalau kamu maunya kayak gitu, ya aku juga mau. Malah aku lebih mau daripada kamu. Ucapku, mengaku kalau aku memang ingin berendam dengannya. Larissa tersipu malu. Sah, bisa nggak temani aku malam ini? Tanyaku. Temani gimana? Kan jauh. Dia balik bertanya. Temani aku dengan video call. Aku beneran akan susah tidur malam ini. Jelasku. Memangnya kenapa? Gak biasanya kamu kayak gini. Kamu pasti sembunyiin sesuatu dari aku. Larissa mulai curiga. Ya, aku memang tak biasa seperti ini. Biasanya aku jika tak bisa tidur, tak akan memintanya untuk menemaniku secara virtual. Hanya mengobrol di telepon saja sudah cukup. Larissa mungkin curiga karena itu. Sayang, ngaku deh. Ada apa? Tanyanya, dengan tatapan menyelidik. Kalau aku cerita, aku takut kamu malah minta aku cepat pulang. Jawabku ragu. Ayolah, cerita aja. Aku pengen tahu, dan aku gak akan tenang sebelum kamu cerita. Pintanya tegas. Iya, aku akan cerita. Aku mengalah lagi. Aku kemudian menceritakan insiden tadi siang di depan hotel yang aku tempati sebelumnya. Menceritakan dengan detail kejadian dari saat aku akan masuk hingga tubuh itu jatuh di depanku. Larissa sangat terkejut mendengar ceritaku. Dia sampai beristighfar berkali-kali. Raut wajahnya terlihat ngeri saat aku menceritakan kondisi korban. Kamu cepat pulang deh. Pintanya. Nah, kan. Aku bilang juga apa? Kamu pasti akan memintaku cepat pulang setelah dengar ceritanya. Aku khawatir. Mana ngeri banget dengar ceritanya juga. Gimana dengan kamu yang lihat secara langsung? Jangan berlebihan ah. Lagian aku udah pindah hotel kok. Gak di hotel yang kemarin lagi. Karena aku ingat terus kejadian tadi. Jelasku. Beneran udah pindah hotel? Iya. Sumpah. Aku mengacungkan 2 jari. Ya udah. Syukurlah kalau kamu pindah hotel. Aku takut kamu mengalami hal semacam itu. Makanya minta kamu cepat pulang. Insya Allah enggak. Aku masih punya akal sehat. Ngapain juga aku harus melakukan sesuatu sekonyol itu? Toh hidupku nggak menyedihkan. Aku punya istri yang cantik dan calon anak kita yang pastinya sangat aku tunggu. Gak ada alasan buat aku berperilaku bodoh seperti itu. Hidupku sangat bahagia. Iya jangan. Tanpa kamu, aku nggak punya siapapun. Jadi kamu harus tetap hidup buat aku dan baby boy juga. Amiin. Doakan umurku panjang dan sehat selalu. Tentu, tanpa diminta pun aku pasti selalu mendoakan kamu. Aku senang mendengarnya. Larissa tersenyum manis. Oh iya, aku semalam mendengar suara horor loh di sebelah kamarku. Aku berbagi cerita. Suara apa? Suara setan. Tanyanya penasaran. Bukan, lebih horor dari suara setan. Jawabku ambigu. Lah, yang lebih horor dari setan memangnya apa? Dia makin penasaran. Suara desahan orang yang lagi nganu. Hehehe. Jawabku cengengesan. What? Itu mah beda cerita. Bukan horor dong. Tapi bikin panas dingin. Timpanya. Hahaha. Horor kalau buat aku. Karena gak ada kamu di sini. Jadi aku gak bisa ikutan praktek. Hahaha. Aku tertawa keras. Dasar mesum. Ejeknya. Aku tertawa terbahak-bahak. Jika ingat suara semalam, aku selalu ingin tertawa. Larissa ikut tertawa juga. Ah, aku rindu sekali. Sah. Ingin sekali aku melahapmu dalam keadaan kamu seperti itu. Kamu sejak dulu tak berubah. Masih sama imutnya dan menggemaskannya. Aku dan dia sama-sama keluar dari bathtub dan memakai handuk kami. Aku keluar dari kamar mandi dan langsung berbaring. Dengan ponsel yang masih menunjukkan wajah Larissa di depanku. Larissa melakukan hal yang sama. Dia juga hanya mengenakan handuk dan berbaring. Sah, kamu bikin aku pengen pulang cepat. Ucapku. Jujur saja, aku tergiur melihat kemolekan tubuhnya, walaupun tertutup handuk. Makanya, cepat pulang ya. Jawabnya santai. Lain kali, kalau aku ada urusan bisnis keluar kota lagi, kamu harus ikut ya. Biar aku gak kesiksa kayak gini. Tergantung situasi, kan nanti ada baby boy. Ah, benar. Nanti kami akan memiliki anak.
akan sangat sulit untuk membawa Larissa bepergian jauh. Andai saja bisa seperti Rahmat membawa istrinya kemana-mana, aku pasti tak akan tersiksa batin seperti ini. Kau tahu maksudku? Tersiksa batin itu apa? Ya, itu. Aku yakin kau mengerti maksudku. Aku dan Larissa terus mengobrol dari sambungan video call dalam posisi miring, meletakkan ponsel di sudut yang dapat menahannya untuk tetap berdiri. Aku dan dia asyik mengobrol, padahal kami sama-sama hanya mengenakan handuk. Kami tak sempat untuk berpakaian. Larissa menceritakan kejadian lucu yang dialaminya hari ini di kampus, di mana dia menceritakan bahwa salah satu temannya yang bernama Mia tercebur ke got setelah secara tak sengaja tersenggol oleh pacarnya. Larissa tertawa terbahak-bahak, sedangkan aku mesem-mesem saja. Karena jujur, cerita Larissa sama sekali tak lucu.